Salah satu video yang paling banyak di-request oleh kalian untuk kita breakdown yaitu trailer Superman yang kedua yang memang belum saya breakdown dan sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk nge-breakdown trailer tersebut dengan beberapa materi promosi yang sudah dirilis oleh Warner Brothers dan James Gunn sebagai materi promosi film Superman yang akan dirilis bulan Juli nanti. Dan ini dia beberapa detail yang bisa kalian temukan melalui trailer maupun beberapa materi promosi dari film Superman. Universe, let's talk about it. Berdasarkan trailer yang sudah dirilis, termasuk trailer Peacemaker Season 2, yang juga sudah dikonfirmasi akan terhubung langsung dengan film Superman ini, beberapa karakter yang akan tampil dalam film Superman adalah Superman alias Clark Kent yang akan diperankan oleh David Corenswet, lalu ada Lois Lane yang akan diperankan sama Russell Brosnahan, kemudian ada Lex Luthor yang akan diperankan oleh Nicholas Hoult, Rick Flag Sr. akan diperankan sama Frank Grillo yang karakternya juga muncul dalam trailer Peacemaker Season 2. Dia adalah bapaknya Rick Flag Jr. yang dibunuh oleh Peacemaker dalam film The Suicide Squad yang juga digarap oleh James Gunn. Lalu ada Mr. Terrific yang akan diperankan oleh Eddie Gattegi. Kemudian ada Guy Gardner alias Green Lantern yang akan diperankan oleh Nathan Fillion. Kemudian ada Kendra Saunders alias Hawkgirl yang akan diperankan oleh Isabella Merced. Lalu ada Angela Spica alias The Engineer yang akan diperankan oleh Maria Gabriela De Faria. Dan yang juga dikonfirmasi akan tampil dalam film Superman ini adalah Sean Gunn yang akan memerankan karakter Maxwell Lord yang sebelumnya dalam film Wonder Woman 1984 diperankan oleh Pedro Pascal. Di awal trailer kita melihat cakrawala kota Metropolis di malam hari. Kota Metropolis sebenarnya merupakan kota fiksi dalam komik DC. Dan dalam film James Gunn sepertinya kota Metropolis adegannya diambil dari cakrawala kota Cleveland dengan tambahan beberapa CGI untuk gedung pencakar langitnya. Dalam adegan awal ini kita bisa menemukan gedung pencakar langit yang memiliki menara kembar yang mana itu adalah Luthor Core. Lalu kemudian kita dihadapkan dengan adegan interview antara Lois Lane dan juga Superman. Satu hal yang menarik di sini adalah ketika James Gunn memperlihatkan perbedaan Clark Kent dan Superman melalui suara atau cara berbicaranya. Are you being serious right now? Yeah, sure. Dalam adegan wawancara ini, Superman memanggil Lois Lane dengan nama Cronkite. Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Ini sebenarnya merupakan referensi untuk Walter Cronkite, yang merupakan seorang jurnalis legendaris yang kemudian akan memperkuat nuansa klasik jurnalisme dalam film Superman ini. Adegan ini kabarnya akan memiliki durasi yang cukup panjang, sekitar 12 menit. Interview antara Lois Lane dan Clark Kent atau Superman mengingatkan kita pada film Superman The Movie pada tahun 1978, yang juga memperlihatkan Lois Lane mewawancarai Superman. Namun berbeda dengan film tersebut, dalam film ini, Lois Lane terlihat sudah mengetahui identitas Clark Kent sebagai Superman. Sementara dalam film Superman The Movie pada tahun 1978, Lois Lane belum mengetahui kalau Superman itu adalah Clark Kent. Salah satu detail menarik lainnya dari sesi wawancara ini adalah alat perekam yang digunakan oleh Lois Lane untuk mewawancarai Superman yang bertuliskan Lord Tech. Ini merupakan teknologi milik Maxwell Lord yang merupakan salah satu villain di komik DC juga. Lalu di belakang Superman kita bisa menemukan sebuah bingkai foto yang bertuliskan Lois. Itu sebenarnya merupakan foto awan, di mana kemungkinan Superman telah membuat awan tersebut agar terlihat menjadi bentuk tulisan Lois yang kemudian difoto oleh Superman lalu kemudian dibingkai dan dipajang di meja tersebut. Melalui trailer terbaru ini kita juga bisa melihat perbedaan VFX yang diedit yang di trailer atau di teaser sebelumnya memperlihatkan Superman yang dilempari oleh warga sipil kemudian matanya sempat berkedip. Di trailer terbaru ini memperlihatkan Superman tidak lagi berkedip, yang semakin menekankan ketahanannya sebagai seorang manusia super. Lalu kemudian melalui suli suara dari adegan interview, Lois menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan berniat untuk menyelidiki aksi Superman di Boravia. Lalu kemudian adegan memperlihatkan Rick Flag Sr. sambil memperlihatkan gedung Pentagon. Ini kemudian menimbulkan sebuah spekulasi bahwa Rick Flag Sr. adalah Menteri Pertahanan dalam film Superman. Tapi sepertinya Rick Flag Sr. adalah utusan dari organisasi yang hadir di pertemuan Kementerian Pertahanan. Jadi, Rick Flag Sr. bukan merupakan Menteri Pertahanan. Narasi ini sepertinya merujuk atau merupakan referensi kepada konflik antara negara fiktif yang terjadi antara Boravia dan Jarhanpur, di mana Superman masuk ke dalam wilayah pertikaian tersebut untuk menghentikan perang. Namun tindakannya dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Dalam adegan perang kita bisa melihat di sebelah kiri adalah pasukan bersenjata yang dilengkapi dengan tank yang mungkin saja perangkat perang tersebut disuplai oleh perusahaan milik Lex Luthor untuk Boravia. Sementara di sisi kiri adalah warga
sipil yang mencoba untuk bertahan dari serangan pasukan Boravia. Bisa saja konflik yang terjadi antara Boravia dengan Jarhanpur telah diatur oleh Lex Luthor untuk menjebak Superman, sehingga Superman akhirnya ditangkap. Kita kemudian melihat jilatan api yang membakar tubuh Superman yang seketika kemudian api tersebut padam, namun meninggalkan bekas hangus di kostumnya Superman. Dan kemudian kita melihat karyawan The Daily Planet yang melihat laporan berita di TV. Ada Jimmy Olsen yang diperankan oleh Skyler Gisondo, lalu ada Cat Grant yang diperankan oleh Michaela Hofer, juga ada Steve Lombard yang diperankan oleh Beck Bennett, dan Christopher McDonald yang memerankan karakter Ron Thorpe. Semuanya adalah teman-teman Superman yang juga pernah muncul dalam komiknya. Lalu kemudian adegan memperlihatkan sejumlah pasukan bersenjata yang dipimpin oleh The Engineer dan juga Rick Flag Sr. yang sepertinya berafiliasi dengan perusahaannya Lex Luthor, di mana mereka menangkap Superman. Ada satu detail menarik yang memperlihatkan nama jalan, yaitu Wade Street, yang merupakan referensi untuk penulis DC yang bernama Mark Waid. Dia merupakan salah satu penulis komik DC yang terkenal, yaitu Superman Kingdom Come, yang menjadi referensi untuk logo Superman milik James Gunn, meskipun warnanya diubah menjadi warna klasik. Dia juga merupakan penulis untuk komik Superman Birthright yang juga dijadikan sebagai referensi untuk film Superman karya James Gunn ini. Selain The Engineer dan Rick Flag Sr., di sini kita juga bisa melihat Ultraman, yang merupakan karakter yang sebenarnya cukup menarik untuk kita bahas. Sejumlah rumor menyebutkan kalau Ultraman ini adalah kloningan Superman. Sementara yang kita tahu dalam komik, kloningannya Superman bernama Bizarro, bukan Ultraman. Ultraman sendiri adalah karakter dari komik yang merupakan versi lain atau versi alternatif dari Superman dari Earth 3 yang merupakan bagian dari Crime Syndicate yang merupakan versi jahat dari Justice League. Namun sepertinya terjadi perubahan dalam adaptasi live action milik James Gunn ini. Ultraman adalah kloningan dari Superman yang pemerannya masih dirahasiakan. Ada sejumlah rumor yang sebelumnya menyebutkan bahwa yang akan memerankan karakter Ultraman ini adalah David Corenswet sendiri. Namun belakangan ini ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa mungkin saja James Gunn akan memakai Ultraman ini untuk memasukkan salah satu cast yang selama ini menjadi aktor yang dielu-elukan sebagai Superman terbaik, yaitu Henry Cavill. Kalau dilihat dari postur tubuhnya, kelihatan kalau Ultraman ini lebih pendek daripada David Corenswet. Secara postur, David Corenswet dan David Corenswet dan Henry Cavill memiliki perbedaan postur atau tinggi tubuh, di mana David Corenswet memang lebih tinggi daripada Henry Cavill. Jadi bisa saja yang memerankan karakter Ultraman adalah Henry Cavill, dan ini sengaja disimpan untuk dijadikan sebagai plot twist sekaligus fan service untuk para penggemar DC Extended Universe, yang juga sekaligus menjadi jawaban bahwa James Gunn tetap menghormati karya-karya DC EU milik Zack Snyder. Adegan berikutnya memperlihatkan Superman menyelamatkan seorang anak yang mungkin merupakan bagian dari sequence ketika Superman menghadapi kaiju yang menyerang kota. Dan kaiju ini terlihat menimbulkan kerusakan yang cukup berat yang juga terlihat di beberapa adegan sebelumnya sampai menghancurkan beberapa gedung. Sementara dalam materi promosi terbaru kita juga bisa melihat Superman melakukan kembali adegan penyelamatan terhadap seorang wanita yang mengendarai mobil yang mobilnya hampir tertimpa reruntuhan bangunan pencakar langit yang rubuh layaknya efek domino. Dan kemudian akhirnya kita melihat sosok Hammer of Boravia yang wujudnya terlihat sekilas mirip seperti Juggernaut dari Marvel, tapi dalam balutan armor yang mirip seperti Hulkbuster. Jadi penggabungan antara Hulkbuster dengan Juggernaut. Yang jelas karakter Hammer of Boravia ini adalah karakter original yang dibuat oleh James Gunn untuk kepentingan film live action Superman-nya. Tidak ada dalam komik, yang mungkin diciptakan untuk mensuplai negara Boravia yang ingin melakukan invasi ke Jarhanpur. Fotonya sempat diperlihatkan melalui koran The Daily Planet yang sempat kita lihat di trailer sebelumnya, di mana sepertinya karakter ini memiliki kekuatan yang mirip seperti Superman. Dia bisa mengeluarkan heat vision. Sementara di adegan pertarungan Superman dengan Hammer of Boravia ini, kita juga bisa menemukan drone pengintai yang mungkin bisa diasosiasikan dengan Mr. Terrific yang memang memiliki teknologi drone miliknya sendiri. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya ini bukan T-Spear atau drone milik Mr. Terrific. Ini mungkin saja adalah drone yang dikirim oleh Lex Luthor untuk memantau setiap pergerakan Superman. Mungkin untuk kepentingan riset demi menyempurnakan ciptaannya yang bisa menyaingi Superman sebagai makhluk terkuat di bumi. Sementara di bagian dadanya Hammer of Boravia kita bisa menemukan logo matahari yang mungkin ini merupakan logo negara Boravia. Makanya namanya Hammer of Boravia. Lalu dalam adegan penghancuran yang dilakukan oleh Hammer of Boravia terhadap sebuah gedung, kita bisa menemukan sejumlah detail kecil. Ada gambar Chokos
yang mana ini merupakan versi alternatif dari Oreo di komik DC yang merupakan favoritnya Martian Manhunter, dan mungkin ini adalah ruangan seperti yang pernah kita lihat di teaser sebelumnya. Lalu kemudian Superman terjatuh di jalan, terkena air kotoran akibat dari pipa yang mungkin rusak, dan di sini kita bisa menemukan sebuah detail kecil yaitu nama jalan kembali, yaitu Moore Avenue. Yang mana ini tentu saja merupakan referensi untuk penulis komik Alan Moore yang terkenal melalui Batman The Killing Joke. Dia juga merupakan penulis untuk komik Watchmen, dan dia juga menulis komik untuk Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Salah seorang pengguna X atau Twitter menemukan sebuah detail penting dalam adegan ini, yaitu penampilan cameo dari Eric Nelly. Eric Nelly ini adalah vokalis dari band rock Amerika yang bernama Foxy Shazam. Band ini sempat bubar pada tahun 2014, namun mereka reuni kembali pada tahun 2020 kemarin. Selain merupakan penampilan cameo, ini juga sekaligus merupakan sebuah Easter eggs karena nama band dari Eric Nelly adalah Foxy Shazam, yang tentu saja akan mengingatkan kita terhadap karakter Shazam. Sementara itu di bagian gedung di belakang kita bisa menemukan tulisan MMMA yang mungkin saja merupakan singkatan dari Metropolis Museum of Modern Art. Lalu ada mural yang membentuk pola burung yang menjadi pesawat yang mungkin saja merupakan sebuah referensi visual untuk Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Dan dalam adegan ini kita masih menemukan drone yang mengintai Superman. Lalu masih merupakan bagian dari sequence ketika Superman menghadapi kaiju. Superman mengatakan, Hey, buddy. Eyes up here. saya pikir adegan ini adalah adegan ketika Superman berusaha untuk menjinakkan kaiju tersebut, mencoba untuk memancing perhatiannya agar mengejar Superman dan tidak menimbulkan lebih banyak lagi kerusakan di kota Metropolis. Lalu kita bisa melihat Guy Gardner dan Hawkgirl di mana melalui kostumnya ada logo J dan G, James Gunn Justice Gang. Dalam film Superman ini sudah dikonfirmasi kalau Guy Gardner dan kawan-kawan akan bernama Justice Gang, bukan Justice League. Nah, dari sini ada sebuah spekulasi di mana kaiju ini sepertinya merupakan makhluk ciptaannya Lex Luthor yang dimaksudkan untuk menghancurkan kompetitor saingannya, yang bisa saja adalah Lortek. Alasannya adalah ketika Superman terbang ke atas, kita bisa menemukan sebuah detail logo Lortek, yang berarti gedung yang diserang oleh kaiju tersebut adalah Lortek. Namun akhirnya dihentikan oleh Superman. Kemudian kita beralih ke adegan di Fortress of Solitude di mana Lex Luthor masuk ke dalam Fortress bersama dengan Engineer dan Eve Taskmaster. Dan kemudian kita bertemu dengan robot milik Superman. Robot milik Kryptonian sebenarnya. Yang modelnya diambil dari film animasi All Star Superman pada tahun 2011. Di dada mereka ada nomor. Nomor 4 itu adalah robot yang disuarakan oleh Alan Tudyk. Kemudian robot nomor 5 disuarakan oleh Michael Drucker. Dan robot nomor 12 disuarakan oleh Grace Chan. Engineer sendiri membantai mereka dengan bilah nanotechnya. Lalu kemudian Krypto menyerang Engineer. Nah, ada sejumlah spekulasi yang mengatakan ketika Superman dan Krypto masuk ke dalam Fortress of Solitude, ada suara yang menyapa mereka. Yang mana suara itu kemungkinan besar berasal dari suaranya Jor-El yang akan disuarakan oleh Bradley Cooper. Meskipun ini masih belum dikonfirmasi. Lalu kemudian kita beralih ke satu adegan di mana Superman dimasukkan ke dalam sel tahanan oleh pasukan tentaranya Lex Luthor. Dalam sel tahanan tersebut terlihat Superman satu sel dengan Metamorpho. Metamorpho adalah salah satu karakter yang diambil dari komik yang bertanggung jawab untuk mengubah dirinya menjadi makhluk seperti ini adalah Simon Stagg. Dalam trailer ini kita juga melihat ketika Superman dibawa masuk ke dalam sebuah gedung yaitu Stagg Industries atau Stagg Enterprises yang merupakan perusahaan milik Simon Stagg yang mungkin berafiliasi dengan Lex Luthor untuk menyiapkan tahanan untuk Superman dan disatukan dengan Metamorpho. Dalam adegan ini, tangannya Metamorpho terlihat berubah menjadi Kryptonite. Inilah yang berhasil melemahkan Superman. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi di adegan setelahnya, Superman berhasil survive dari tahanan tersebut dan menghancurkan dinding kaca sel tahanan tersebut. Teorinya adalah Metamorpho akhirnya berubah pikiran dengan mengubah Kryptonite di tangannya menjadi sumber matahari untuk kembali memulihkan kekuatan Superman. Dan akhirnya membantu Superman dan tahanan lainnya untuk kabur dari fasilitas tahanan tersebut. Perubahan motivasi Metamorpho di sini mungkin karena ada istrinya yang juga ditahan di sel sebelah. Dan mungkin di sel sebelah ini ada anaknya yang bisa kita temukan melalui trailer terbaru yang baru saja dirilis. Nama asli dari Metamorpho adalah Rex Mason dan nama anaknya adalah Joey Mason atau Joseph Mason. Rex Mason memiliki hubungan dengan Xavier Stagg yang merupakan anaknya Simon Stagg. Joey ini adalah mutant yang mewarisi kemampuan ayahnya untuk mempengaruhi sifat nuklir, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Metamorpho bisa mengubah fisik tubuhnya sendiri, Joey mampu memanipulasi struktur atom objek lain dengan menambah atau mengurangi proton, sehingga mengubah elemen kimianya, misalnya mengubah timbal menjadi emas. Menariknya, sel tahanan ini sepertinya tidak berada di sebuah bangunan yang sebenarnya space-nya agak terbatas.
Tapi di sini kelihatan space-nya unlimited, yang kemudian menimbulkan sebuah spekulasi bahwa sel ini mungkin berada di sebuah realm. Kalau kita tarik mundur ke series Peacemaker season pertama, ada sebuah teknologi yang bernama Quantum Unfolding Chamber. How is it so big in this place? It's a quantum unfolding storage area. It leads to a dimensional nodule outside normal space. Berdasarkan series Peacemaker season pertama, ini adalah ruang ekstra dimensi yang diciptakan oleh Augie Smith untuk menyimpan senjata dan peralatan Peacemaker. Quantum Unfolding Chamber ini memanfaatkan teknologi kuantum untuk menciptakan ruang yang tampak kecil dari luar, tapi memiliki ruangan penyimpanan yang tidak terbatas, karena terhubung kepada sebuah dimensi di luar ruangan normal. Maka teknologi yang sama mungkin digunakan oleh Simon Stegg untuk menciptakan sel tahanan tersebut, yang terlihat seperti pocket dimension. Dalam trailer terbaru, semua konstruksi dari sel tahanan ini dirubah menjadi bentuk kubus yang mengingatkan kita terhadap Bizarro World dalam komik, namun sepertinya ini adalah ulah dari Baby Joy yang menggunakan kekuatannya untuk mengubah semua elemen yang ada dalam sel tahanan tersebut sehingga terlihat menjadi seperti ini. Lalu, masih dalam trailer terbaru, di bagian adegan paling akhir, mereka semua berhasil selamat, sekaligus mengungkapkan keberadaan dari fasilitas penjara ini yang sepertinya berada di bawah tanah. Namun dengan menggunakan teknologi Quantum Unfolding Chamber, semuanya terlihat sangat luas. Dan akhirnya fasilitas tahanan ini terungkap dengan membelah daratan, yang sepertinya dilakukan dengan menggunakan bantuan Metamorpho dan Baby Joy. Kehancuran dari fasilitas tahanan ini juga melibatkan Black Hole yang menyedot semua hal yang berada di sekitarnya, yang entah dari mana datangnya. Lalu kemudian di adegan penyelamatan yang berikutnya kita bisa melihat Superman menyelamatkan kembali seorang wanita. Dan di sini kita bisa menemukan sebuah detail penting, yaitu Big Belly Burger. Ini merupakan sebuah fast food dari dunia DC yang juga pernah muncul dalam film Blue Beetle, yang sebenarnya merupakan anak perusahaan dari LexCorp. Sementara itu di bagian layar monitor yang menampilkan berita dari Spear News, sebelumnya banyak fans yang mengira kalau news anchor dalam layar monitor tersebut adalah Will Reeve, anaknya Christopher Reeves, yang juga memang merupakan news anchor dari ABC News. Tapi sebenarnya itu adalah Lawrence J. Gillian, yang juga mengisi suara sebagai news anchor dalam serial Creature Commandos. Sementara dalam materi promosi terbaru, kita bisa melihat Lex Luthor memberitahu karyawannya di Luthor Corp dengan mengatakan apa yang kalian lihat adalah makhluk yang paling terkuat di bumi, tapi saya tidak akan menerimanya. Ini menandakan motivasi seorang Lex Luthor yang akan menciptakan satu makhluk yang lebih kuat daripada Superman, dan upayanya terus-menerus dilakukan sampai menciptakan makhluk yang benar-benar bisa menyaingi dan bahkan lebih kuat daripada Superman. Makanya ada Hammer of Boravia, ada Kaiju, ada juga Ultraman. Mungkin masih akan ada lagi yang berikutnya. Dalam trailer terbaru memperlihatkan satu karakter yang menjadi perbincangan banyak fans yang dihadapi oleh Superman dalam sebuah gerbong yang saya asumsikan sebagai bagian dari fasilitas tahanan dari Quantum Unfolding Chamber yang juga sempat terlihat adegan setelahnya di trailer sebelumnya. Lalu penampilan yang berikutnya adalah ketika dia dihantam oleh Superman ketika fasilitas itu terungkap setelah daratan terbelah. Teorinya, orang inilah yang berada di balik kostum Ultraman. Wujudnya terlihat seperti manusia yang belum jadi, belum sempurna, yang kemudian mengingatkan kita kepada sosok Bizarro dalam komik. Di sepanjang trailer, terlihat Ultraman ini memiliki kostum yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam komik, Bizarro adalah kebalikan dari Superman. Kalau Superman lemah terhadap Kryptonite, Bizarro justru akan lebih kuat ketika terpapar Kryptonite. Sementara, Bizarro akan lemah ketika terpapar sinar matahari. Logonya pun juga terbalik. Dengan menggunakan filosofi Bizarro dalam komik, maka bisa saja Ultraman ini adalah versi belum sempurna dari Bizarro. Dalam official teaser sebelumnya yang dirilis pada bulan Desember kemarin, kita juga diperlihatkan sosok Hammer of Boravia keluar dari sebuah bongkahan pesawat, sama seperti tempat keluarnya Mr. Terrific dan Lois Lane. Saya asumsikan lokasi ini juga berada di Quantum Unfolding Chamber, dan orang yang berada di balik armor Hammer of Boravia sepertinya adalah Ultraman. Meskipun demikian, ada juga yang menganggap bahwa karakter ini mungkin saja adalah Lobo, tapi masalahnya Lobo tidak punya kemampuan heat vision, sama seperti yang diperlihatkan oleh sosok yang dilawan oleh Superman ini. Sementara Hammer of Boravia juga bisa mengeluarkan heat vision. Ada sebuah foto yang beredar yang memperlihatkan penampilan David Corenswet yang lagi nge-gym dengan tubuhnya yang sangat bulky, dengan rambutnya yang sangat acak-acakan, yang sangat cocok dengan penampilan karakter yang dihadapi oleh Superman ini. Maka bisa saja memang David Corenswet yang akan memerankan karakter Ultraman ini, yang tentu saja akan melemahkan rumor atau teori yang mengatakan bahwa Henry Cavill akan ada dalam film Superman ini sebagai Ultraman. Sementara dalam materi promosi terbaru memperlihatkan adegan yang lebih panjang dari pertarungan di lapangan baseball ini, yang memperlihatkan Superman juga bertarung dengan Ultraman. Ternyata nama stadion ini adalah Lortec Field, yang tentu saja merupakan lapangan milik Lortec. Lalu ada iklan Soda Cola yang sebenarnya merupakan soft drink yang juga ada dalam komik DC. Sementara ketika Superman dan Ultraman sedang bergelut, di bagian belakangnya kita bisa melihat engineer
yang berdiri di atas sesosok tubuh yang terkapar di lapangan, yang kemungkinan itu adalah Mr. Terrific. Kemudian kita bisa melihat energi konstruksi biru yang terlihat membelah sungai, yang kemungkinan merupakan energi milik Metamorpho, yang berarti Metamorpho berhasil kabur dari fasilitas penjara yang menahannya bersama dengan Superman. Dan bisa jadi juga yang dihadapi oleh Guy Gardner ketika adegan memperlihatkan Superman dan Lois ada di apartemennya adalah pertarungan antara Guy Gardner dan Metamorpho. Lalu adegan setelahnya memperlihatkan Guy Gardner menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tangan raksasa yang menampar pasukan Boravia. Ada adegan tambahan yang dimasukkan ke dalam materi promosi terbaru di mana Guy Gardner memunculkan tangan dengan mengacungkan jari tengahnya yang terlihat mirip seperti salah satu panel komik DC. Kemudian juga kita bisa melihat aksi Hawkgirl yang membanting musuhnya hingga menghancurkan jendela. Adegan lainnya memperlihatkan Jimmy Olsen dan Clark Kent yang sebenarnya merupakan sahabat dalam komik, sahabat yang dekat banget, saling bercanda satu sama lain. Dalam materi promosi, Steve Lombard juga terlihat bercanda dengan Superman sambil mengatakan loser. Nah, dalam adegan trailer sebelumnya memperlihatkan mejanya Steve Lombard yang penuh dengan Easter eggs. Ada miniatur Superman, juga sejumlah foto Superman, yang mana salah satu foto yang tertempel di dinding di meja Steve Lombard adalah cover komik Superman for Tomorrow, yang menandakan bahwa Steve Lombard adalah fans beratnya Superman. Sementara itu, di mejanya Jimmy Olsen, terdapat fotonya Superman juga yang sedang melambaikan tangan ke kamera. Lalu kemudian adegan yang berikutnya memperlihatkan Superman ternyata ada di gedung Luthor Corps, sedang terlibat konfrontasi dengan Lex Luthor, di mana Superman membanting meja Lex Luthor, namun Luthor dengan santai menanggapi momen tersebut sambil meminum minumannya yang menggunakan mug yang bertuliskan logo Luthor Corps. Sementara itu adegan lainnya memperlihatkan Eve Taskmaster yang diperankan oleh Sarah Sampaio yang merupakan asisten dan juga sekaligus love interest-nya Lex Luthor dalam film ini. Dia terlihat selfie dengan menggunakan latar pertarungan antara Superman dengan Hammer of Boravia. Menariknya dalam komik, dia malah berpaling dari Lex Luthor setelah Superman menyelamatkan hidupnya. Sebenarnya karakter ini pertama kali muncul dalam film Superman The Movie pada tahun 1978 karya Richard Donner. Lalu kemudian akhirnya memulai debutnya dalam komik melalui Justice League Earth 2 yang dirilis pada tahun 2000. Lalu kemudian kita melihat Superman dan Lois di apartemen mereka, sementara di bagian luar di Cakrawala Kota Metropolis di malam hari terlihat sebuah pertarungan besar yang kemungkinan melibatkan Green Lantern. Kita bahkan bisa melihat refleksi kejadian tersebut di layar TV yang mati. Lalu kemudian kita bisa melihat rekaman footage ketika Clark Kent masih kecil di Smallville, yang kemudian menampilkan Pa Kent dan Ma Kent, Jonathan Kent dan Martha Kent, yang juga dihadirkan dalam trailer ini. Lalu terlihat Mr. Terrific turun dari pesawatnya sambil menggunakan bola yang melayang, yang tentu saja menjadi salah satu sumber kekuatannya, karena Mr. Terrific adalah karakter yang tidak memiliki kemampuan super. Kemampuan supernya adalah teknologi yang dia ciptakan. Dan bola-bola tersebut disebut sebagai T-Spear. Kemudian kita bisa melihat sesosok wanita yang diselamatkan oleh Mr. Terrific yang menghajar sekelompok pasukan yang mungkin adalah pasukannya Lex Luthor atau bisa saja pasukan bersenjata Boravia, di mana sosok wanita ini kemungkinan adalah Lois Lane. Yang terlihat di video teaser sebelumnya memperlihatkan Mr. Terrific melindungi Lois Lane menggunakan T-Spear-nya. Kita kemudian melihat Superman dalam keadaan sekarat dan dirawat di Smallville oleh Ma Kent dan Pa Kent, yang bisa jadi ini merupakan efek keracunan kryptonite. Kemudian kita melihat Guy Gardner, Hawkgirl, dan juga Mr. Terrific tampil bersama, mungkin masih merupakan sekuens adegan di Boravia. Dan kemudian kita beralih ke adegan pertarungan di lapangan baseball, yang memperlihatkan pertarungan antara Superman dan The Engineer. Kita menemukan beberapa detail di stadion ini. Ada iklan Big Belly Burger, kemudian ada iklan Comet Airways, yang mungkin merupakan referensi untuk kuda peliharaannya Supergirl dalam komik, yang mana sudah dirumorkan dan sepertinya sudah bisa dikonfirmasi bahwa Supergirl yang diperankan oleh Millie Alcock, yang kebetulan proyek filmnya juga sedang dikerjakan, akan tampil dalam film Superman ini, meskipun dalam kapasitas peran cameo. Buktinya kita bisa lihat melalui platform HBO Max, di mana ada nama Millie Alcock dalam daftar jajaran cast yang akan tampil dalam film Superman. Dan kemudian kita bisa melihat juga adegan Metamorpho yang menciptakan unsur baru dengan menggunakan kedua tangannya, yang mungkin merupakan perpaduan unsur yang bisa menciptakan cahaya matahari yang bisa memulihkan kekuatan Superman, seperti yang terlihat di adegan sebelumnya. Lalu ada adegan ketika Superman akhirnya disembuhkan dengan cahaya matahari oleh robot-robot Kryptonian di Fortress of Solitude yang juga sudah pernah kita bahas. Dan adegan terakhir dari trailer ini memperlihatkan Superman dan Krypto berbaring di kasurnya, di mana kita bisa menemukan poster Smallville Giants dan salah satu band fiksi yang dimasukkan oleh James Gunn dalam film ini, yaitu Mighty Crab Joyce. Sementara ada juga adegan yang memperlihatkan beberapa karakter yang berada di Pocket Dimension yang kita bahas tadi, termasuk ada Mr. Terrific dan Lois Lane yang keluar dari bongkahan yang mirip seperti bongkahan pesawat,
Kemudian di adegan setelahnya juga ada Hammer of Borathia yang akhirnya bisa kita lihat dalam salah satu adegan kembali menghadapi Superman di Pocket Dimension ini. Dan James Gunn di satu kesempatan wawancara mengatakan bahwa film ini akan berakhir dengan penampilan super big cameo menjelang akhir film ini. Tidak di-reveal siapa yang akan menjadi peran cameo karena tentu saja itu merupakan sebuah surprise yang disiapkan oleh James Gunn untuk para penggemar. Tapi kalau bisa memprediksi mungkin adalah cameo dari Batman, mengingat karakter Batman adalah karakter sentral dan karakter penting untuk dunia DC. Tidak mungkin tidak ada Batman di dunia DC. Apalagi sudah menjadi bahan pembicaraan sekian lama oleh para fans yang menebak-nebak siapa yang akan menjadi Batman untuk versinya James Gunn yang jelas bukan Robert Pattinson. Karena itu berasal dari Elseworld atau mungkin saja Supergirl, tapi kayaknya bukan menjadi sebuah surprise besar karena Millie Alcock kemungkinan besar memang muncul dalam film ini. Tapi apakah mungkin cameo besar yang dimaksud oleh James Gunn adalah penampilan Henry Cavill? Bagaimana menurut kalian tentang trailer Superman dan semua materi promosi yang sudah dirilis oleh James Gunn? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekaligus tambahkan kalau ada detail-detail penting lainnya yang tidak kita bahas di video kali ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita. Walau layar jauh dari mataku, setiap frame tetap bicara. Ku beri semua bukan setengah hati, satu ulasan satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.